Mari kita berdoa. Kami datang menyembah Allah kami, karena memang untuk itulah kami diciptakan. Kami menyembah Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Selama kami masih di bumi, itulah kesukaan kami, menyembah Dikau yang ada di surga. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai Engkau datang kedua kali. Kami mensyukuri kalau boleh ada pengharapan kami selama kami hidup di bumi ini, sejak Engkau mengungkapkan rahasia bahwa orang mati akan dibangkitkan dan akan diam bersama-sama dan akan hidup sekali lagi. Karena itu kami singgah di bumi supaya kami memperoleh hidup yang kekal untuk bersama-sama dengan Yesus yang telah menyelamatkan kami, karena Tuhan kami itu juga bangkit dari antara orang mati. Kami mensyukurinya bisa singgah di dunia ini sementara, dan sesudah itu mengalami kematian dan bangkit dari antara orang mati. Itulah pengharapan kami yang Tuhan sudah anugerahkan sejak kami percaya kepadamu. Karena itu kami mensyukurinya apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Karena itu jugalah kami menceritakan pengharapan yang dahsyat ini, supaya setiap kami sebagaimana rencanamu bukan hidup untuk mati dan ke neraka, tapi rencanamu hidup supaya kami bersama-sama diam dengan Engkau di surga yang telah menyediakan tempat bagi kami. Karena itu, itulah alasan kami bersukacita sementara kami menantikan bumi yang terkutuk ini, yang sudah diambil berkatnya dari dunia sejak Adam berbuat dosa. Maka setiap orang mengeluh, baik yang sudah percaya kepadamu pun mengeluh, menantikan kapan anak Allah Yesus Juru Selamat kami datang sekali lagi untuk mengangkat kutuk yang berada di dunia hari ini. Terpujilah namamu, karena itulah pengharapan yang kekal yang berasal daripadamu, yang Kau telah tuliskan oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami dapat meyakininya. Terima kasih Tuhan kami Yesus, terpujilah namamu. Amin. Mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang ke-13. Saya baca ayat 13 sementara sampai ayat 18. Ya, kedatangan Tuhan. Jadi kita melihat ini langsung, oh, pernah Tuhan Yesus lahir, dan pernah dia di bumi, dan pernah juga dia naik ke surga, dan waktu dia meninggalkan bumi ada janjinya dia akan datang sekali lagi. Itulah makanya si penulis Alkitab katakan kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kemarin kita sudah lihat Paulus mau menambahkan apa yang masih kurang pada iman mereka. Ya. Jadi yang kurang dalam iman mereka di sini itu berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu makanya dia tambahkan dalam bagian ini. Kita mungkin dalam bagian ini tidak kurang, atau juga kita bukan tidak kurang, tetapi kita juga mungkin sudah mengkhotbahkannya. Hanya kemungkinannya tidak menunjukkan iman kita itu dalam perbuatan kita. Itulah kemungkinannya. Jadi mari kita baca ayat 13 sekali lagi. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi rupanya orang meninggal itu pun perlu kita ketahui bagaimana keadaan mereka. Bukan orang hidup ini saja. Begitukah? Karena itu yang perlu ditambahkan. Kan itu dikatakannya tadi. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi di sini Paulus mau supaya jemaat Tesalonika mengetahui tentang orang yang meninggal. Jadi bukan orang yang hidup ini saja yang perlu Paulus katakan supaya mereka tahu. Kalau kemarin dia katakan tentang orang hidup, yang kurang di tengah-tengah jemaat itu adalah adanya, apa katanya di sini kemarin itu, adanya berbuat jahat, adanya jemaat hidup dalam percabulan. Itu kira ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi di dalam kehidupan ini rupanya yang dijelaskan, yang kurang di tengah-tengah jemaat Tesalonika, mereka hidup dalam percabulan. Kemungkinannya hari ini ya nonton film porno lah, karena kan semuanya kali sudah bisa lewat YouTube. Itu persoalan di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana dengan persoalan orang yang sudah meninggal? Rupanya itu juga menjadi kasus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Itu maka dikatakannya tadi, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Iya. Kalau waktu saya baca ini kan ditulis, kita katakan mereka ini menderita karena sekelilingnya itu dikatakan orang-orang yang menyembah Zeus, ya, menyembah berhala. Rupanya pandangan orang menyembah berhala ini tidak punya pengharapan lagi kalau sudah meninggal. Ya, ini dalam sebenarnya renungan kita. Jadi kalau begitu hidup ini akan berakhirnya kepada tidak punya pengharapan. Mungkin itu juga makanya orang Karo katakan adinggo mati enggo dum. Ya. Kemungkinannya itu terjadi karena Allah mereka tidak menceritakan keadaan orang yang sudah meninggal. Tetapi jemaat Tesalonika, Paulus tidak mau.
Jemaat ini tidak mengetahui tentang keadaan orang yang sudah meninggal. Karena orang hidup pun tadi dijelaskan keadaannya, orang meninggal pun dijelaskan keadaannya. Nah, jadi di tengah-tengah hidup kita ini, kenapa dikatakan di sini orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan? Ya, karena bagi mereka mati selesailah dalam hidup ini. Maka sebenarnya itu sangat kasar sekali. Jadi kalau kita ini hidup untuk apa? Untuk mati dan tidak punya pengharapan lagi sesudah itu. Mungkin itu benar. Karena sesudah ditinggalkan dunia ini, memang tidak ada lagi pengharapan. Karena datanglah upah dosa adalah maut. Itulah penghukuman sampai selama-lamanya. Tetapi jemaat Tesalonika yang sudah percaya bukanlah demikian. Supaya kita dapat juga, kalau begitu, kalau aku tidak mengenal nama Yesus, ku ingatlah hidupku sebelum aku mengenal nama Yesus. Asal pergi ke kuburan, aku mengerti sudah selesai. Ngudung dahinna idoni enda. Lebih kasar lagi, ngomalem pinakitna katanya. Tadi sakit, sekarang ngomate malah nailit pinakitna. Ngomalem pinakitna, itulah menunjukkan bahwa dia telah meninggal. Sesudah itu kemana? Karena Allah kami sebelum aku bertobat enggak menceritakan. Tidak, Allah kita menceritakan keadaan orang meninggal. Makanya berbahagia kali sebenarnya orang Kristen ini sesungguhnya. Dia hidup bukan supaya berakhir dalam ketidakpunya pengharapan. Makanya Injil itu kalau kita sudah belajar lewat kisah para rasul, apapun kesulitannya, Paulus nggak pernah berhenti. Karena ini satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan kepada dunia ini. Oke, kalau begitu bagaimana keadaan orang meninggal? Kalau memang Paulus mau supaya jemaat Tesalonika tahu, karena itu yang mau ditambahkannya. Ayat 4. Karena jikalau kita percaya, jadi dia berangkat dari kata percaya, karena jemaat Tesalonika kan sudah berbalik dari berhala dan percaya kepada Yesus. Jadi mari kita renungkan sebagai orang Kristen yang sudah percaya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati. Umumnya Yesus mati untuk pengampunan dosa. Terlalu dangkal teologi kita. Iya, Yesus mati supaya ada kebangkitannya. Jadi kita koreksi sedikit cara kita berkhotbah supaya jangan tiap malam orang mendengar Yesus mati untuk dosamu. Tetapi dikatakannya karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, baru ada sambungannya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi tujuan Yesus supaya ada kematian, dan sesudah ada kematian ada kebangkitan. Makanya ayat 4 ini sebenarnya menyangkut iman orang Kristen yang paling dalam. Apa itu? Mari kita coba lihat umpamanya Roma 8 ayat 11. Apa dikatakan dalam ayatnya yang ke-14 ini? Dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Iya, supaya kita melihat apa yang perlu jemaat Tesalonika tahu, dan malam ini juga kita pun mungkin perlu juga ditambahkan pengertian kita dalam hal itu. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Kurasa orang perjanjiannya tahu kali Efesus pasal 1 ayat 13. Bahwa dia menerima Roh Kudus pada waktu dia percaya. Mari kita ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di sini fungsi Roh Kudus membangkitkan tubuh kita yang sudah binasa nantinya. Makanya kemarin dikatakan, hendaklah kamu kudus karena ada Roh Allah di dalam kamu. Dan jika roh dia, itu Roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, makanya doktrin ayat 14 ini begitu penting. Kalau sampailah kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, dan rohnya yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita, maka roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu dari antara orang mati. Itulah pengharapan. Ada satu lagi supaya kita ayat 14 ini bisa kita renungkan. Itu 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Itu tadi di Roma, ini di Korintus. Jadi ada jemaat lain, itu jemaat Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Itu 1 Korintus pasal 6 ini kita baca ayatnya ke-14. Saya baca. Allah yang membangkitkan Tuhan, tadi Roh Kudus ya, ini Allah, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi di sini bukan Roh Allah yang membangkitkan, tetapi Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Sudahkah ditambahkan kepada kita pengertian kita tentang orang meninggal? Karena sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan meninggal dibuatnya, tertidur. Ya, kalau bahasa Yunaninya itu asleep, katanya tidur. Maka bisa dia bangunkan. Iya. Mari satu lagi supaya kita tidak lupa kapanpun ini. 2 Korintus pasal 4. Itu juga jemaat Tesalonika. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Ya. Jadi Roh Kudus sudah tahu fungsinya, dan Tuhan juga membangkitkan. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Karena kami tahu. Tadi di 1 Tesalonika percaya ya, ini tahu. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Waktu kita belajar, kita semua sepaham, kita mengetahui. Sudah itu bisa kita mengungkap, karena di sini Paulus tahu dan dia mengungkapkannya, maka kami juga percaya, kami juga akan dibangkitkan. Oke, kalau begitu sudah jelas bagi kita. Jemaat Tesalonika diberitahu
tentang orang yang meninggal akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangkitkan oleh Roh Allah yang sudah diam di dalam hati orang percaya itu. Jadi Tuhan bisa membangkitkannya. Roh Kudus yang ada dalam kita itulah jaminan sampai keselamatan. Rupanya jaminan sampai keselamatan maksudnya membangkitkan kita dari antara orang mati. Jadi ada pengharapan kita. Ya, hidup dan hidup. Yang tidak percaya, hidup, mati, dan neraka. Itu makanya dibandingkannya tadi di sini, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, kurasa ini semua kita bisa percaya, dan telah bangkit, kurasa ini semua kita percaya. Maka kita percaya, ini urutannya, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Baik, ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang bisa kita uraikan ayat 15, 16, dan 17? Pasti bisa kamu katakan tadi, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pasti berbicara di sini mengenai urutan. Iya, karena teologi yang salah di tengah-tengah jemaat ini, kedatangan Yesus yang disampaikan itu kan seperti pencuri, itu ayat 2. Kita ke bawah sebentar. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini mereka salah tafsirkan. Kalau pencuri datang waktu malam, kan bisa tidak dilihat oleh semua seisi rumah. Makanya jemaat dari antara mereka ini menafsirkannya, Kristus itu sudahnya datang katanya. Karena datangnya dia kan seperti pencuri. Makanya kita sudah ketinggalan, dia sudah, yang lain-lain sudah diangkatnya. Karena dia kan sebagai pencuri datang, tidak semuanya orang tahu. Nah, itu membuat mereka salah penafsirannya, karena baru 1 bulan menjadi orang percaya. Kalau kita mungkin tidak pernah memikirkan, kalau Yesus datang sebagai pencuri, bisa nggak dilihat semua manusia. Makanya yang sudah mati itu nggak ada lagi harapannya yang dibangkitkan. Kita juga nggak ada lagi harapan kita, karena Yesus sudah datang sebagai pencuri dan kita tidak melihatnya. Kan dikatakannya berjaga-jaga. Nah, kita nggak berjaga-jaga. Yesus sudah datang, sudah bangkit dari antara orang mati, tinggallah kita semua. Maka penderitaan dari orang-orang penyembahan berhala inilah cuma kita ikuti. Cuma itu kita dapatkan mengenai kebangkitan, sudah ketinggalan kita. Itulah makanya dikatakan salah pengertian yang demikian. Itulah makanya nanti Anda jumpa juga seringkali khotbah-khotbahnya Paulus sulit untuk dimengerti. Gitu ya. Inilah mereka menafsirkannya. Sehingga dia katakan bukan demikian katanya. Jadi bagaimana katanya? Dibuatnyalah gambaran menongsong kaisar.
kalau pembesar datang ke satu negara, khususnya kaisar, ya, di dalam zamannya Tesalonika ini, di kota Tesalonika sendiri, harus penduduk orang kota itu menjemput dia keluar kota. Kalau cakap karonya, ngalo-ngalosa keluar kota. Iya, baru sesudah berjumpa, baru dia masuk ke dalam kota untuk semua penduduk akan bisa berjumpa. Itu maka dibuatnya urutannya. Maka dikatakannya tadi di sini 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi nggak mungkin urutan bangkit dari antara orang mati kalau di sini orang meninggal itu duluan. Sebagaimana tadi kalau kaisar datang, orang meninggal inilah duluan yang mengalo-ngalonya, apa kalian bilang ini, to welcome ya, untuk menjemput dia supaya dia masuk ke dalam kota. Nah, barulah dikatakannya, sebab pada waktu tanda dibunyikan. Nah, ini dia pakai tanda, nanti kita ungkapkan ini, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Tadi sebagai pencuri sudah salah mereka, dipakainya malaikat berseru. Dan bersangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Baru disambungnya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dalam awan menongsong Tuhan di angkasa. Baru disambungnya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini perlu diketahui oleh jemaat Tesalonika mengenai tentang orang yang meninggal ini. Makanya orang yang meninggal ini nanti duluan bangkit dari antara orang mati, dan mereka inilah akan menongsong ke angkasa. Sesudah bertemu di angkasa, barulah dia turun ke bumi, dan kita yang masih tinggal di bumi akan bersama-sama menongsong dan berjumpa dengan dia, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Inilah gambaran dibuatnya kekaisaran datang ke dalam kota, maka pembesar-pembesar duluan pergi menyambutnya ke tengah jalan. Sesudah mereka bertemu di tengah jalan, barulah dia masuk ke dalam kota Tesalonika. Demikianlah nanti orang-orang yang meninggal ini. Kita tidak mendahului mereka, karena tadi katakannya kan takut mereka sudah ketinggalan. Kita tidak mendahului mereka, mereka duluan dibangkitkan. Ya, sesudah itu kita yang masih tinggal di bumi, baru kita berjumpa dengan Tuhan. Maka perlu di sini tadi dikatakannya 16. Bagaimanakah gambaran kedatangan Tuhan Yesus nanti? Nah, barulah kita ingat Wahyu pasal 1 ayat 7. Ya, kita baca itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah salah dimengerti oleh jemaat Tesalonika, karena Paulus katakan dia datang sebagai pencuri. Iya. Makanya dikatakannya tadi di sini berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ramai itu maksudnya di sini, sangkakala Allah berbunyi, enggak sembunyi-sembunyi dia katanya. Nah, makanya di kitab Wahyu itu diungkapkan. Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu dalam kitab Wahyu itu diungkapkan pasal 7. Wahyu pasal 1 ayat 7 itu tentang kedatangan Yesus. Di dalam Tesalonika kedatangan Tuhan Yesus dikatakan bunyi sangkakala. Tetapi di dalam Wahyu pasal 1 diungkapkan lebih terperinci. Itu ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, sama ya, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, disambungnya, dan setiap mata akan melihat dia. Jadi apa artinya kedatangan Yesus sebagai pencuri? Itu nanti kita lihat artinya. Iya, jadi dia bukan datang sembunyi-sembunyi, karena setiap mata akan melihat. Siapa saja? Juga mereka yang telah menikam dia.
Jadi tidak akan tersembunyi. Yang menusuk Yesus pada dia disalibkan pun nanti akan melihatnya kembali. Dan semua bangsa di muka dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Maka semua bangsa nanti waktu Yesus datang, mereka akan meratapinya dan menangis. Ya, kenapa dia menangis? Ya, sayang menusuknya, pasti dia menangis karena sudah saatnya lah hari pembalasan menimpa hidupnya. Bagi yang jemaat Tesalonika yang sangat rindu kedatangan Tuhan Yesus, saking rindunya berjumpa, dia juga meratapinya, menangisinya. Bagi yang kurang mengasihi juga akan menangisinya. Sudah terlambat, seperti orang-orang yang membawa rempah-rempah ke kuburan sesudah Tuhan Yesus bangkit. Jadi dia datang bukan sembunyi-sembunyi, kata Paulus. Ada urutannya, katanya. Yaitu yang sudah meninggal duluan, katanya. Baru sesudah itu kita, katanya. Jadi bolehkah ditambahkan pengertian iman perjanjiannya ini yang sudah percaya tentang orang meninggal, bukan tentang orang hidup? Tentang orang meninggal ini juga perlu dibicarakan bagaimana nanti keadaannya. Nah, kurasa sudah bisa kalau kita mengerti ayat 14. Kalau kita memang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati, maka kita percaya juga Roh Allah yang ada di dalam kita akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Dan Allah yang sudah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga sama seperti dia, dan diam bersama-sama dengan dia. Dan waktu Yesus datang kedua kali akan menongsong semuanya, akan diam bersama-sama dengan dia. Beginilah keadaan orang yang sudah meninggal jadinya. Inilah pengharapan yang ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan yang tidak memiliki percaya seperti ini kepada Yesus, dia hidup tanpa pengharapan. Ya, jadi jangan lagi tanya saya mengenai kuburan kok besar kecil. Itu enggak jadi soal kali kurasa. Itu terserahlah bagaimana maunya, kan begitu sajalah. Tetapi kita yang percaya ini, bolehlah kita mengaminkan perkataan ini. Aku tidak sama dengan kamu yang tidak punya pengharapan mengenai orang meninggal ini. Aku menunjukkan pengharapanku kepada dia, bahwa Roh Allah yang ada di dalam diriku yang sekarang aku hidupi ini menjadi jaminan keselamatanku. Dialah yang akan membangkitkan aku dari antara orang mati. Makanya jemaat Tesalonika nanti bisa terhibur. Makanya dikatakannya di sini, katakan demikiannya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi bolehkah kita mengoreksi pengertian kita yang salah tentang orang meninggal ini? Ini bukan persoalan tentang orang yang masih hidup yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan tentang orang yang mati yang tidak diketahui inilah membuat jemaat Tesalonika berduka cita. Tetapi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, yang percaya Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati, mereka memiliki pengharapan yang teguh. Mungkin malam inilah pertama kali kita dengar Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, jaminan keselamatan kita, membangkitkan kita dari antara orang mati. Sesuai dengan firman Tuhan kita dengar malam ini. Apakah kita percaya? Dengan demikian kita memiliki pengharapan. Ya. Yang tidak mempercayai akan Yesus, maka dia hidup tanpa punya pengharapan, karena nerakalah akhir hidupnya sesudah dia mati. Mungkin ada kemungkinannya, makanya orang mati tidak pernah dibicarakan, karena memang sudah tidak ada lagi harapan untuk dibicarakan pun. Karena selama dia hidup, dia tidak pernah mempercayai Yesus yang mati,
dan tidak pernah membicarakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak sampai kepada menerima Roh Kudus, jaminan keselamatannya. Roh Kudus itu akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah salah satu yang ditambahkan oleh Paulus. Ayat, kita lanjutkan pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Apa maksudnya tentang zaman dan masa? Berbicara soal tentang zaman dan masa kedatangan Yesus kedua kali. Itu yang tidak perlu. Ya, tentang zaman, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Itu nggak mau Paulus menambahkannya. Hanya dikatakannya 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kedatangan Yesus datang seperti pencuri pada waktu malam. Apa artinya pencuri? Itu dikatakannya ayat 3. Uraian apa artinya pencuri, apa artinya Yesus datang sebagai pencuri, diuraikannya dalam ayat 3. Yaitu apa? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi dia ungkapkan seperti seorang perempuan yang hamil, bagaimanapun pastinya datang hari kelahiran seorang bayi. Tetapi kapan itu? Itulah yang harus berjaga-jaga seperti pencuri. Kalau tidak, pastinya itu terjadi. Walaupun dikatakan aman, katanya kan demikian ya, damai katanya. Tetapi tiba-tiba datanglah Yesus dan tidak ada lagi kesempatan untuk merombak nasibnya. Ayat berapa? 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Karena mereka ini berjaga-jaga kapan Yesus datang kedua kali. Nah, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Karena sekelingkungan mereka hidup dalam kegelapan. Mereka katakan tadi apa? Damai, aman, menikmati kemakmuran hidup di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Itu jugalah sebabnya maka kemarin kita katakan ada sebagian yang bermalas-malas. Bisa dia hidup dari kekayaan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ini. Ada juga yang bersedia membantu asal orang-orang Kristen yang sudah percaya ini menjadi pembantunya, menolong dia kalau dia perlu. Kalau nanti nggak perlu, ya pergilah dia, sehingga nggak ada kehidupannya. Itu yang maka dikatakannya tadi sini aman. Apa tadi katakannya tadi? Oh, semuanya damai katanya dan aman. Maka tiba-tiba datanglah hari Tuhan seperti pencuri. Tetapi kita bukan demikian, karena kita sudah berjaga-jaga. Apalagi orang Tesalonika sudah sangat kali mengharapkan kedatangan Yesus. Ayat 6. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah bahwa hari Tuhan akan datang seperti yang sudah diungkapkan. 2 dibuatnya gambarannya. 1 seperti seorang perempuan yang mau melahirkan, 1 seperti pencuri, tetapi itu semuanya pasti akan terjadi. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Inilah keadaan di kota Tesalonika. Mereka mabuk. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Apa di sini pengharapan keselamatan? Pasti jawabnya kita mengenai kebangkitan orang mati, di mana mereka merindukan akan menongsong kedatangan Yesus kedua kali. Itu maksudnya sini, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Seperti antri di bank untuk mendapatkan upahnya. Makanya di sini pengharapan keselamatan yang dimasukkannya bukan bertobat, tetapi pengharapan yang sesungguhnya bangkit dari antara orang mati dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itulah pengharapan yang paling dalam di dalam hidup orang Tesalonika. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 9 ini diulanginya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Itulah sebabnya Allah telah mengasihi kamu. Itulah pasal 1. Allah telah memilih kamu. Allah telah membuat kamu beriman, dan imanmu sudah tersebar ke daerah Akaya dan termasuk daerah Makedonia. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, maaf, 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, sebagaimana di sekeliling orang itu akan ditimpa oleh murka Allah. Tetapi kita yang sudah percaya, yang dikatakannya kepada jemaat Tesalonika yang sudah mengalami penderitaan, penderitaanmu inilah tandanya kamu layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa malapetaka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, maksudnya masih di dunia, entah kita tidur, ini maksudnya sudah meninggal, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Katakanlah ini kepada orang itu, sama dengan kita hari ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Inilah yang dibuat Paulus untuk menghiburkan mereka dan untuk menambahkannya. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bagian berikutnya ini bisa kita simak juga, bisa kita tidak simak, tetapi bisa kita baca bersama-sama. Tapi bolehkah kita sampai kepada iman, pengakuan, percaya kita tentang akan kebangkitan orang mati? Mari kita bisa lihat betapa dalamnya kasih yang kita sudah miliki itu. Karena kalau iman kita tidak sampai kepada kebangkitan seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, maka tidak ada pengharapan kita hidup di atas dunia ini. Makanya tentang orang mati sangat perlu dibicarakan. Karena itulah yang mau dikatakan oleh Yesus, mati dan bangkit dari antara orang mati, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, sama seperti Dia mati dan bangkit, kita juga akan mati dan bangkit dari antara orang mati, hidup sekali lagi bersama-sama dengan Dia. Maka apa yang kita kerjakan selama kita hidup di atas dunia ini, itu akan menjadi bagian kita waktu kita bangkit yang kedua kali. Maka tidaklah salah waktu Yesus katakan kepada orang muda itu, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, supaya engkau mendapatnya nanti di surga. Makanya kemarin waktu kita khotbah katakan, 3 di situ dikatakannya pembalasan. Karena orang-orang yang sudah percaya ini, jangan lagi lah hidup di dalam percabulan, nanti kita dibangkitkan. Ya, saya harap iman Anda dan iman saya dapat mengatakan, inilah alasan membuat saya tidak pernah luntur
Pengharapan di dalam Yesus, bagaimanapun, entah siapapun, entah kapanpun, mestinya terjadi kematian. Panjang umur, pendek umur, 200 tahun umur, entah pun 800 tahun umur sebagai di dalam perjanjian lama. Entah 6 bulan, entah 1 tahun, entah sebagaimanapun. Tapi pengharapan yang sebenarnya akan bangkit dari antara orang mati. Kalau mata kita tertuju ke sana, maka benar-benarlah iman kita pasti akan bertumbuh. Tapi kalau kita tidak membayangkan kematian dan kebangkitan, kita mengharapkan hidup di dunia ini saja, maka tabiat hidup kita juga tidak pernah akan berubah, dan nilai kita mengikut Yesus adalah rendah sekali. Mari kita baca supaya besok kita bisa pindah ke pasal 2. Saya baca saja nasihat. Ini nasihat-nasihat ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika supaya apa katanya? Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kenapa dikatakannya bekerja keras? Karena dalam ketakutan aniaya, disitulah mereka melayani jemaat ini. Baru dikatakannya supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Itulah kenapa tadi tawar hati dia. Karena Yesus datang sebagai pencuri. Yang tidak tertib kerjanya minta-minta. Baru beri apa? Belalah mereka yang lemah. Siapa yang perlu dibela? Karena ada dari antara mereka mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Itu yang lemah, harus dibela oleh mereka ini. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Di sini kata kuncinya, bersukacitalah senantiasa, karena dasar ayat ke-14 tadi. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh, ini terlalu tinggi, nanti enggak kita ungkapkan ini. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan satu di tengah-tengah jemaat tadi, itulah percabulan. Jemaat di tengah-tengah tadi kejahatan, malas dan menjadi minta-minta, membuat jemaat menjadi malu. Itu kejahatan. Jauhkanlah kejahatan. Baru sambungnya ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ini jaminan. Ia juga akan menggenapinya. Sama dengan surat Filipi pasal 1 ayat 6. Apa yang dimulai oleh Allah, maka Dia juga yang akan melanjutkannya sampai kedatangan Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Jadi Paulus mau meminta kembali supaya jemaat Tesalonika pun mendoakan dia. Sebagaimana tadi doanya, karena dia mau mengunjungi jemaat Tesalonika ini sekali lagi. Kan itu doa kita kemarin. Makanya jemaat ini juga meminta, Paulus juga meminta supaya jemaat juga mendoakan
Paulus. Sebenarnya inilah jemaat Tesalonika. Supaya Paulus mendoakan jemaatnya mendoakan Paulus. Dua-dua ini sangat berkenan di hadapan Allah karena kepadanya semua kita menyembah Dia dan kepadanya lah tumpuan pengharapan kita. Makanya bisa kita bersukacitalah senantiasa. Iya, baik saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan ciuman yang kudus. Demi nama Tuhan demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Ayat 27 ini sekali lagi. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Apakah ini di tempat Tesalonika saja kah? Ataukah saudara jemaat di Filipi bisa juga mendengarkannya? Tetapi surat ini ditujukan kepada Tesalonika, tapi kemungkinannya saudara-saudara yang lain juga perlu ditambahkan iman mereka dalam hal kedatangan Tuhan Yesus, dalam hal supaya mereka kudus, tidak hidup lagi dalam pencemaran, karena latar belakang daerah ini semua sudah orang-orang yang penyembah berhala menjadi orang percaya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di tanah Judea, karena mereka ini berbalik daripada penyembahan berhalanya. Dan rupanya dosa penyembahan berhala yang paling drastis di sini adalah salah satu adalah percabulan, perkawinan campur. Itu juga terjadi di jemaat Tesalonika. Ini juga terjadi di jemaat Korintus. Makanya 1 Korintus pasal 5 yang paling menajiskan jemaat Korintus itu juga adalah sama. Karena dia mengawini istri bapaknya sendiri. Di Tesalonika juga, di tengah-tengah jemaat, hal itu juga yang terjadi. Itulah dampaknya pengaruh dari kuasa kegelapan waktu mereka bertobat. Tetapi jemaat-jemaat yang berasal dari jemaat orang Yahudi, kelemahannya juga dibawanya lagi hukum-hukum Taurat di tengah-tengah jemaat, sehingga Yesus sudah menjadi pinggir lagi. Itu terjadi lagi di jemaat Filipi. Taurat harus ikut Taurat baru bisa diselamatkan. Nah, jadi kalau dalam bagian Tesalonika ini, inilah yang ditambahkan oleh Paulus. Ada 3 jangan kita lupa. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah bermalas-malas. Dan itulah pencemaran di tengah-tengah jemaat itu dalam kekudusan seks mereka. Itulah membuat jemaat ini menjadi tidak kudus di hadapan oleh Tuhan Yesus dan yang harus diluruskan. Kedatangan Tuhan Yesus mereka salah mengerti, tidak mengetahui tentang orang mati, tentang bermalas-malas, mengenai uang, dan satu lagi itulah mengenai kekudusan hidup di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Walaupun kita langsung katakan apa? Iman mereka begitu bagus, mereka menderita ikut Tuhan Yesus dalam penderitaan ini, tetapi mereka perlu ditambahkan. Kalau kasih mereka satu dengan yang lain begitu dalam. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan kami Yesus buat jemaat Tesalonika ini. Kami berdoa supaya di dalam hidup kami apa yang masih kurang yang perlu ditambahkan. Berbicaralah supaya kami dapat melihat hidup kami di hadapan-Mu. Karena pasti akan ada pembalasan. Dan pasti akan ada murka yang tidak bisa tidak akan menimpa orang yang tidak percaya. Tetapi kami bukan untuk dimurkai telah ditentukan. Tetapi untuk diselamatkan dan akan dibangkitkan. Dan di mana Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan kami Yesus supaya apa yang masih kurang Allah sendiri boleh menambahkannya sehingga kami tidak bercacat waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.